warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ibu Arlin Pramudiawardani, guru Mapel Sejarah Indonesia untuk kelas 10, dan saya akan mengajar kalian untuk 1 tahun ke depan. Kemudian untuk materi pada pertemuan kali ini, Bu Arlin ingin membahas tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana jagat raya kita bisa terbentuk? Bagaimana makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang sampai sekarang? Para ahli menyatakan bahwa alam semesta atau bumi terjadi akibat ledakan besar atau Big Bang sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu dan melontarkan materi ke segala penjuru alam semesta. Hasil lontaran tersebutlah yang kemudian membentuk bumi berupa gumpalan gas yang terus berputar dan mendingin berbentuk bola padat. Proses tersebut berjalan selama 2,5 miliar tahun hingga mencapai bentuk bumi yang sekarang. Dalam proses perkembangannya, bumi dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah Arkaikum, terjadi 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi belum stabil dan masih menyerupai bola gas yang sangat panas, sehingga belum ada makhluk hidup. Yang kedua adalah Paleozoikum, 500-245 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, kondisi bumi relatif stabil dan memungkinkan adanya tanda makhluk hidup bersel satu atau mikroorganisme. Zaman ini disebut juga zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Ketiga, zaman Mesozoikum, 245-65 juta tahun yang lalu. Di zaman ini mulai muncul hewan bertubuh besar seperti dinosaurus, gajah purba atau mamut, tetapi mengalami kepunahan karena hujan meteor. Zaman Mesozoikum disebut zaman sekunder atau kehidupan kedua. Kemudian yang keempat adalah masa atau zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier ditandai dengan munculnya hewan primata atau kera. 2. Zaman kuarter. Kuarter dibagi 2, yaitu Kala Pleistosen dan Kala Holosen. Zaman Kala Pleistosen diperkirakan muncullah manusia purba. Kala Holosen di mana manusia sudah lebih berkembang seperti manusia masa sekarang. Lalu, bagaimanakah makhluk hidup pertama kali muncul? Ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori Harold Urey. Teori Harold Urey menyatakan kehidupan pertama terjadi di udara atau atmosfer. Atmosfer kita yang kaya akan metana, amonia, hidrogen, dan air menghasilkan asam amino. Kemudian terkena kilatan kosmik dan halilintar sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Teori kedua adalah teori dari Charles Darwin atau dikenal dengan teori evolusi. Teori ini meyakini bahwa semua kehidupan di bumi berasal dari leluhur yang sama, yang kemudian berevolusi karena seleksi alam selama jutaan tahun lamanya. Darwin mengatakan manusia adalah evolusi sempurna dari primata yang berubah menjadi Homo sapiens, dan menyebabkan kontroversi di semua kalangan. Kemudian teori yang ketiga adalah teori yang menyebutkan bahwa makhluk hidup muncul dengan seketika atau muncul karena ciptaan Tuhan. Teori ini disebut dengan teori kreasionisme. Gimana? Kalian setuju dengan teori yang mana, anak-anak? Dari video tersebut, tugas kalian adalah membuat bagan seperti ini di buku tulis masing-masing. Untuk titik-titiknya itu kalian isi dengan keterangan, bisa artinya atau waktunya. Untuk informasi tambahan,
atau yang belum kalian paham bisa kalian browsing dan cari di berbagai sumber termasuk internet ya. Tidak dikumpulkan, hanya untuk catatan kalian karena materi terlalu banyak. Demikian adalah materi yang bisa Bu Arlin sampaikan tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Semoga kalian bisa memahami. Kemudian pesan Bu Arlin adalah: 1. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Dan yang kedua adalah selalu mengerjakan tugas dari sekolah tanpa ditunda-tunda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.